Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal pengertian unsur, ciri, struktur, dan kebahasaan teks drama. Drama menggambarkan kehidupan melalui percakapan dan peristiwa penuh konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dinikmati oleh para penonton. Pengertian teks drama. Drama adalah kisah kehidupan manusia yang dipentaskan berdasarkan naskah dengan menggunakan percakapan, gerak laku, unsur pendukung, serta disaksikan oleh para penonton. Nah, jadi teks atau naskah drama adalah cerita yang dipentaskan di atas panggung yang mengisahkan kehidupan para tokohnya dengan alur sedemikian rupa. Kemudian ada ciri-ciri teks drama. Yang pertama itu disampaikan dalam bentuk dialog dan monolog. Kemudian memiliki tokoh atau karakter yang diperankan dengan riasan, aksen, atau penampilan tertentu. Yang ketiga, terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Keempat, pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan atau properti untuk menghidupkan suasana. Kemudian pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama tersebut merupakan sarana hiburan. Yang keenam, dalam pementasannya, teks drama didukung dengan musik atau pencahayaan. Dan yang terakhir, durasi. Ciri-ciri teks drama. Yang pertama itu disampaikan dalam bentuk dialog dan monolog. Kemudian memiliki tokoh atau karakter yang diperankan dengan riasan, aksen, atau penampilan tertentu. Yang ketiga, terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Kemudian yang keempat, ada pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan atau properti untuk menghidupkan suasana. Kemudian pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama tersebut merupakan sarana hiburan. Kemudian dalam pementasannya, teks drama didukung dengan musik dan pencahayaan. Dan yang terakhir itu, durasi pementasan teks drama biasanya berlangsung kurang lebih 3 jam. Kemudian ada unsur-unsur teks drama. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Yang kedua, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Ketiga, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Kemudian ada penokohan. Penokohan yaitu sifat atau watak seseorang ketika memerankan suatu cerita. Yang kelima, ada dialog. Dialog adalah percakapan antara dua tokoh atau lebih dalam sebuah drama. Yang keenam ada babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama. Yang ketujuh itu konflik. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan dalam drama yang ditandai dengan adanya masalah. Dan yang terakhir itu amanat. Amanat adalah simpulan tentang ajaran atau pesan moral yang terdapat dalam drama. Kemudian ada struktur teks drama. Struktur teks drama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, prolog. Prolog merupakan bagian yang berisi tentang kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang biasanya disampaikan oleh dalang atau narator, bahkan bisa juga oleh tokoh tertentu. Yang kedua itu dialog. Dialog merupakan percakapan yang melibatkan antar tokoh yang dapat menggambarkan kehidupan, watak, dan konflik yang biasanya dialami manusia beserta cara menanganinya. Umumnya, dialog pada naskah drama terdiri dari 4 bagian. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan yang terakhir itu koda. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu epilog. Epilog merupakan kata-kata penutup yang berupa simpulan maupun amanat tentang keseluruhan isi dialog yang biasanya disampaikan oleh dalang atau narator. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Dalam naskah drama terdapat kaidah kebahasaan yang perlu kita ketahui, yaitu berupa dialog, menggunakan tanda petik pada dialog, menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog, seperti dia, beliau, ia, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua pada bagian dialog, seperti aku, saya, kami, kita, kamu, dan sebagainya. Banyak menggunakan konjungsi temporal
seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, seperti menyeluruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan sebagainya. Kemudian banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Dan yang terakhir itu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya ramai, bersih, baik, gagah, kuat, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.